Oke, pada sesi ini kita akan membahas KLM ya. KLM, betul nggak nih teman-teman? Boleh sambil dicek yang hari ini dikerjakan KLM satu ya. Betul nggak? PU1 dan PPU. Oke, gimana teman-teman? Betulkah KLM satu, PU1 dan PPU yang hari ini akan kita bahas yang tadi sudah dikerjakan oleh teman-teman ya? Saya share screen kembali. Silakan dipersiapkan keperluan belajarnya kembali teman-teman. Kita akan bahas kaji latih mandiri satu, materi penelaranan umum satu, dan pengetahuan dan pemahaman umum ya. Betul ya, seperti itu ya. Ini waktu kita 90 menit. Kemudian materi yang dibahas ada dua materi, sehingga tidak memungkinkan untuk menjawab seluruhnya, semua soal, karena tadi pun kita hanya bisa membahas 15 soal ya. Jadi boleh teman-teman dipilih saja kira-kira yang mana yang perlu dibahas ya. Dimulai dari penalaran terlebih dahulu. Silakan boleh diajukan soal nomor berapa yang akan dibahas. Nanti jika tidak ada ajuan saya arahkan ke soal sesuai urutan ya. Nomor satu, dua, dan seterusnya. Tetapi agar lebih efektif, silakan teman-teman ajukan soal nomor berapa yang mungkin perlu dibahas. Oh, nomor tiga, baik. Oh ya, sebelumnya ini udah diperiksa belum? Teman-teman sudah tahu jumlah benar dan salahnya berapakah? Jadi kita tinggal membahas ataukah perlu saya berikan kunci terlebih dahulu agar teman-teman mengecek dulu jawaban yang benar dan salah bagaimana? Sebelum ke pembahasan ya. Bagaimana teman-teman, apakah sudah tahu benar dan salahnya? Kalau misalnya belum, saya berikan dulu kunci, lalu nanti kita baru berangkat ke pembahasan soal. Kalau ternyata sudah diperiksa, sudah tahu benar dan salahnya, kita bisa langsung membahas soal. Ya. Baik, ini kunci jawabannya ya. Silakan teman-teman sambil mengecek kembali jawaban-jawaban yang sudah teman-teman pilih tadi ya. Saya mulai dari ini sudah ada ajuan pembahasan soal nomor 3 katanya. Nanti silakan yang lainnya barangkali ada permintaan untuk soal nomor berapa yang dibahas, silakan disampaikan saja ya. Karena waktunya tidak memungkinkan sepertinya, ada 40 soal. Jadi kita prioritaskan soal-soal yang memang tepat sasaran dan perlu dibahas ya. Yang memang mungkin teman-teman masih bingung nih kenapa jawabannya demikian atau ada miskonsepsi seperti itu. Kita mulai dari penalaran. Saya mulai dari soal nomor 3. Baiklah, soal nomor 3 penalaran umum. Ini PU-nya kita batasi saja 40 menitan ya karena sudah beranjak ke menit ke berapa nih, ke-7 ya. Jadi PU-nya kita batasi 40 menitan sampai dengan 16, sampai dengan pukul 17-an ya. 16.50 deh kayaknya. 16.50 kita selesai lalu beranjak ke PPU. Soal nomor 3. Baiklah, ini dia pertanyaannya. Yang ditanyakan, manakah pernyataan yang paling didukung oleh informasi tersebut? Ini informasinya, ini pernyataan pemisalan yang dipilih. Ada ini, paling didukung itu artinya apa? Paling didukung itu berarti teks ini adalah dukungan terhadap pilihan yang akan kita pilih. Artinya, pilihan-pilihan ini haruslah pernyataan yang membuat teksnya bergerak atau teksnya menjadi teks ya, muncul seperti ini teksnya gitu. Artinya, secara sederhana boleh kita pahami sebagai oh, kita harus mencari sesuatu yang menjadi dasar pengembangan paragraf ini. Jadi, lihatlah apa yang dibahas dalam teksnya. Baru nanti kita tahu ya inti permasalahannya apa.
Salah satu fenomena alam. Nah, ini jelas fenomena alam. Fenomena alam berarti bisa jadi kalau dilihat dari fenomena alam mengarah ke semuanya ya. Karena ngomongin ini, sandok-sandok kan namanya ini. Oh, oke. Kalau pernyataan maksudnya adalah ke yang paling didukung, berarti sifatnya lebih umum ya. Begitu. Sifatnya lebih umum. Nah, sementara kalau kita lihat ke opsi D, pembiasan cahaya oleh kristal inilah yang menghasilkan efek belokan cahaya dengan sudut minimal 22 derajat. Nah, ini berarti munculnya terakhir kalau ada inilah karena sebagai fungsi mempertegas penegasan. Yang namanya penegasan tidak mungkin ada di awal, tidak mungkin datang duluan kan. Menegaskan itu berfungsi untuk memperkuat informasi sebelumnya. Jadi yang D itu sudah sangat jelas bahwa bukan paling didukung nih kalau yang D itu. Justru kalau didukung itu kan munculnya duluan baru ada terbentuk teks ini, teks yang nomor 3 ini. Jadi yang D itu lemah. Apalagi 22 derajat, kalau ini didukung oleh teksnya, itu harus dibahas mengenai derajat-derajat dan sebagainya. Jadi yang D itu sudah jelas ya, ini salah. Kemudian kita cek kembali yang terjadi dengan matahari yaitu matahari kembar atau sandok. Nah, semuanya ternyata berpeluang untuk menjadi jawaban kecuali yang D tadi kita sudah eliminasi dengan alasan ada inilah sebagai penegasan seharusnya akhir dong, bukan di bagian awal atau sebagai gagasannya. Secara harfiah sandok berarti anjing matahari. Fenomena ini berupa terdapat lebih dari satu matahari di langit. Hal ini merupakan salah satu fenomena optik yang terjadi di langit dan terdapat cahaya lain berbentuk bulat yang berdekatan dengan matahari. Oke, ini kita sudah lihat ada bulat ya, kata bulat. Terus kita cek setiap pilihan. Nah, ini ada heksagonal. Ya, yang terus secara horizontal di awan tinggi dan seperti awan sirus atau sirus. Nah, kalau kita lihat yang C itu seharusnya kalau ini adalah pernyataan yang paling didukung, tentu saja isinya itu berbicara tentang es heksagonal, kemudian bagaimana apa awannya ya, awan sirusnya itu seperti apa. Ternyata di dalam teksnya itu tidak membahas itu. Oke, jadi yang C juga lemah. Tadi sampai mana kita baca? Oke, karena cahaya lain berbentuk bulat, tidak heran jika orang-orang beranggapan bahwa matahari memiliki kembaran. Kembaran dari matahari ini tidak hanya satu, terkadang bisa dua atau empat cahaya. Oleh karena itu, istilah sandok cukup tepat seperti anjing yang mengikuti tuannya dalam hal ini berupa matahari. Jadi cuma bicara tentang apa sih sandok itu? Lalu tadi yang D dan C sudah lemah, sandok muncul karena pembiasan atmosfer pada partikel hidrometeorologi atau basah seperti es. Nah, ini mungkin sandok adalah fenomena atmosfer yang terjadi akibat pembiasan cahaya matahari melalui kristal-kristal es di udara. Kayak kristal es, sandok bisa terlihat seperti dua titik cahaya terang di sekitar matahari, satu atau keduanya dengan warna pelangi yang indah. Nah, ini sebetulnya kalau yang dibahas dalam teksnya apakah mengarah kepada apa itu sandok, seperti apa itu sandok, ataukah bagaimana proses terbentuknya? Ya, kita lihat tadi kembali. Berarti yang kemungkinan kan ada A, tadi apa? A, B, E ya. A, B, E itu kemungkinannya. Carilah yang paling didukung, yang paling dijelaskan di dalam teksnya. Cahaya lain berbentuk berdekatan matahari, berbentuk bulat. Tidak heran jika orang-orang beranggapan bahwa matahari ini mungkin kembaran. Jadi intinya lebih mengarah kenapa apa sih sandok itu ya? Lebih mengarah ke sana. Kalau yang A itu lemah, ini kristal esnya tidak dibahas secara detail karena fokusnya kan ini ke situ. Terjadi akibat pembiasan cahaya matahari melalui kristal-kristal es ke proses-prosesnya. Lalu yang E juga sama seperti es hidrometeorologi atau basah seperti es. Jadi yang lebih kuatnya adalah yang B yang paling didukung. Karena B itu meskipun ini nggak ada pelanginya ya, tapi di situ tersirat ada tembusan apa?
Mana tadi ya? Mengikuti tuannya di dalam berupa bukan bukan bukan. Oh iya, pelanginya ini nggak ada, tapi inti dari pilihan B itu adalah tentang bagaimana sandok itu yang seperti apa sih gitu kan. Ada dua titik cahaya terang di sekitar matahari, satu atau keduanya. Nah, dengan warna pelangi yang indah. Nah, ini bisa jadi karena ini adalah apa awal mulanya paragraf itu terbentuk, bisa jadi di berikutnya itu ngomongin tentang bagaimana warnanya gitu ya. Sementara kalau yang A dan E itu lebih kepada proses-prosesnya sehingga ini lemah, yang melemahkan A itu adalah kristal-kristal dan ini juga seperti es. Itu sama sekali kan tidak berbicara itu di dalam teksnya sehingga yang paling tepat adalah yang B. Itu soal nomor 3. Oke, bagaimana? Tadi siapa yang minta nomor 3 ya? Yang lain silakan. Nomor berapa lagi kah yang perlu kita bahas? Selain nomor 3, manakah yang dianggap sulit atau perlu pembahasan detail nih oleh teman-teman? Jadi saya tidak memungkinkan nih, kita tidak mungkin membahas semuanya karena jumlah soalnya ada 40 soal. Jadi silakan pilih aja yang paling krusial untuk kita bahas. Kalau saya lihat dari yang sudah-sudah yang mungkin banyak salah ya, saya coba ke soal nomor 4 deh. Ayo teman-teman nomor berapa lagi? Silakan diajukan ya. Ini saya sambil menunggu, saya coba bahas soal nomor 4. Manakah di antara pernyataan berikut ini yang akan memperkuat bacaan tersebut? Nah, kalau ini beda. Kalau tadi itu eh, ini didukung oleh teks, kalau sekarang teksnya yang didukung oleh pernyataan yang ada. Gitu kan? Nah, oke. Dalam teks yang dibahas itu apa? Mengenai biji dan kacang itu ternyata walaupun di Indonesia dikenal dua istilah itu, ternyata dalam bahasa Inggris berbeda ya, terbagi-bagi lagi. Ya, ini satu, dua, tiga, empat. Grain dan seed adalah biji-bijian, sedangkan mint dan nuts dalam bahasa Indonesia adalah kacang-kacangan tuh. Jadi perbedaan antara biji dan kacang kalau dibawa ke konsep bahasa Inggris. Satu keluarga yaitu biji-bijian adalah biji rumput-rumputan, contohnya gandum, jagung. Jadi ini ngomongin apa itu biji, apa itu kacang gitu ya. Konsep. Jadi pandangan yang sedang dibahas itu adalah konsep biji PS kacang gitu versus kacang. Kalau dibawa ke dalam istilah Inggris seperti itu katanya. Oke, mana? Kehilang. Ini. Kalau gitu, karena ini bicara soal konsep perbedaan biji dan kacang, kan sampai bawah kayak gitu ya. Perbedaan klasifikasi biji itu apa sih? Kacang itu apa sih gitu kan? Contohnya kuaci tuh. Ini ngomongin jenis-jenis itu. Ya, yang A, biji dan kacang mengandung tinggi serat yang dapat membuat rasa kenyang lebih lama sehingga cocok untuk program diet. Nah, ini jelas tidak relevan dengan apa yang sedang dibahas karena cuma ngomongin tentang perbedaan biji dan kacang, tidak mengarah kepada kandungannya. Begitu. Biji dan kacang memiliki kandungan vitamin. Ini pun sama berarti ya, berbicara mengenai kandungan. Kemudian kacang merah memiliki buah yang berbentuk polong serta memanjang dengan jumlah dalam satu polong umumnya terdapat 2 hingga 3 biji kacang merah. Nah, ini bisa jadi karena ngomongin polong. Kacang merah itu masuknya ke dalam jenis apa gitu kan. Lalu yang D, proses penyangraian kuaci memberikan aroma sedap. Ini fokusnya kepada kuaci, nggak ngomongin tentang biji atau kacangnya. Lalu yang E, kacang-kacangan adalah sumber protein dan lemak sehat yang baik, sedangkan biji-bijian merupakan sumber serat dan mikronutrien yang baik. Nah, ini juga sebenarnya seperti bisa ya, seperti bisa memperkuat, tapi fokusnya adalah kepada kandungannya, bukan kepada klasifikasinya gitu. Kayak gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu
Bentar, sebentar, sebentar. Bentar ya, teman-teman ya. Baik, dilanjutkan. Tadi jawabannya karena yang dibahasnya adalah konsep biji versus kacang, begitu ya. Perbedaan, tapi perbedaannya mengarah kepada klasifikasinya, bukan mengarah kepada bagaimana kandungan-kandungan yang ada dalam biji berbeda dengan kacang. Karena secara umum, apalagi kalau sebenarnya sama gitu kan dalam bahasa Indonesia, cuma untuk istilah dalam bahasa Inggris ternyata itu berbeda ya. Perbedaannya itu dilihat dari bentuknya, bukan dari apa sumber-sumber gizi yang ada di dalam biji dan kacang tersebut. Jadi lebih mengarah kepada pilihan yang C ya, kacang merah. Begitu. Terus nomor berapa lagi ini ada yang request soal nomor 8 nih katanya ya. Nomor 8 Bu. Baik, nomor 8. Oke, nomor 8 ya kita cek. Soal nomor 8. Oh, oke. Ini ada di kelas lain juga ada banyak yang keliru nih untuk soal nomor 8 ya. Kenapa banyak yang keliru menjawabnya? Oke. Kembali ke ini ya, ke paling didukung. Kita lihat ternyata ini konsepnya sama dengan yang tadi soal nomor 3. Paling didukung. Teman-teman berarti paling didukung itu berhubungan langsung dengan paragrafnya ya, yang paling didukung oleh bacaan. Berarti ada kalimat-kalimat ini dulu, baru nanti ke teks seperti itu, ya kan? Nah, kalau kita lihat apa yang dibahas di dalam teksnya, ternyata pemerintah fokus pada tiga pilar utama transformasi digital. Tiga pilarnya itu apa? Tiga pilarnya itu adalah inklusif, memberdayakan, dan terpercaya. Jadi ada tiga pilar utama yang difokuskan oleh pemerintah. Nah, inklusif itu dilakukan dengan memastikan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dan industri dalam ekosistem digital itu inklusif. Jadi inklusif itu cirinya keterlibatan. Kalau memberdayakan,
menekankan teknologi memberikan manfaat. Jadi bagaimana teknologi itu bermanfaat nyata dan mendukung pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian yang ketiganya terpercaya yang berfokus pada keamanan data dan kedaulatan digital. Jadi keamanan nih, fokusnya ke sana seperti itu. Nomor 8 itu jawabannya mana nih yang dua paling didukung, dua simpulan yang paling didukung. Oke, satu, konsep digital sovereignty ini menjadi salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian negara-negara dalam menumpas kejahatan siber. Berarti ini berbicara mengenai keamanan ya. Jadi masuk kepada pilar yang terpercaya itu yang ketiga. Pilar ketiga. Pilar ketiga. Lalu, pemerintah membangun infrastruktur digital yang kuat dan inklusif untuk meningkatkan konektivitas telekomunikasi dalam menjembatani kesenjangan digital. Nah, berarti ini masuknya ke inklusif ya, meningkatkan konektivitas telekomunikasi kesenjangan digital. Berarti bagaimana seluruh lapisan masyarakat itu dilibatkan biar tidak ada kesenjangan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini masuk pada pilar keterlibatan kedua. Yang ketiga, judi online tidak lagi sekadar hiburan, tetapi telah menjadi wabah atau penyakit yang merusak tatanan sosial masyarakat. Nah, ini sudah tidak relevan dengan apa yang dibahas. Ini hanya salah satu contoh dari penyalahgunaan, contoh yang menentang pilar ke judi online itu tadi pilar kedua ya. Ini pertentangan dari pilar kedua. Jadi bukan semacam simpulan, ini lebih spesifik. Ini spesifik mengarah kepada judi online dan itu bukan fokus pembahasannya karena fokus pembahasannya itu adalah pilar, tiga pilar ini. Oke, berarti yang ada tiganya lemah. Ini salah. Tersisa lima nih. Serangan malware seperti virus, worm, atau trojan merupakan ancaman serius bagi keamanan digital. Oke, keamanan digital ini bisa jadi sih ya yang ada limanya. Tapi kita lihat di antara satu dan dua, mana nih yang paling mendukung, yang paling didukung. Kalau dilihat ternyata fokus dari pernyataan kelima itu adalah ke virus-virusnya. Sementara dalam teksnya itu nggak ada bahas virusnya ya gitu. Sementara satu dan dua itu jelas fokusnya adalah kepada bagaimana inklusif, bagaimana pilar yang dimaksud. Sementara yang kelima ini lebih fokus pada jenis-jenis virus atau pengganggunya ya. Sehingga yang lima ini lemah. Kalau gitu jawabannya adalah yang A gitu. Satu dan dua itu yang paling tepat untuk soal nomor 8 ya. Begitu jawabannya, penjelasannya. Lalu nomor berapa lagi kah yang akan kita bahas, teman-teman? Berapa lagi? Ayo sambil saya cek ya, teman-teman sambil mengecek nomor berapakah yang perlu kita bahas. Saya juga sambil mengecek, melihat dari kelas yang lain yang banyak kendalanya itu ada di soal berapa ya. Ini nomor 9. Baiklah, soal nomor 9 yang ditanyakan adalah, manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Nah, teman-teman, ini merupakan soal apa ya tadi kalau kita lihat ke penilaian ya, kita harus menilai bagaimana kualitas simpulan ini. Oke, lihat dulu premisnya. Premisnya, premis satunya adalah syarat menjadi seorang kurator seni. Berarti menjadi kurator seni adalah atau menjadi aja ya biar jelas ya. Kita langsung ke syarat aja biar lebih sesuai dengan teksnya. Syarat menjadi kurator seni. Oke, ada dua katanya. Yang pertama adalah
pengalaman, yang kedua adalah koneksi. Syarat menjadi kurator seni adalah pengalaman dan koneksi. Oke, syarat menjadi kurator seni adalah pengalaman dan koneksi. Kemudian premis keduanya, ini premis umum. Premis khususnya ada pemisalan nih. X pernah mengelola karya seni, si X ini pernah mengelola karya seni, pokoknya pernah aja ya mengelola, memahami, mampu menafsirkan, sepaket aja ya, misalnya mengalami, mengelola, dan seterusnya. Saya beri tanda titik-titik 3, elipsis. Kemudian, tetapi hanya memiliki sedikit koneksi. X memiliki sedikit koneksi. Kemudian simpulan. Simpulan yang keluar di dalam teks ini adalah X berbakat sebagai kurator. X berbakat sebagai kurator. Oke, pertama teman-teman, di sini kita lihat dulu premis yang hadir atau syarat yang dimaksud itu biar apa sih? Biar seseorang menjadi kurator. Ternyata tiba-tiba yang keluar adalah berbakat sebagai kurator. Kalau kita tanya ini berhubungan atau tidak, ternyata ini masih berhubungan. Artinya yang tidak relevan ini akan salah karena masih berhubungan ngomongin kurator. Yang berbeda adalah kenapa kok muncul variabel baru yaitu kata berbakat. Variabel baru ya, yang kita nggak tahu kadar atau ketentuan seseorang berbakat itu seperti apa. Tetapi yang harus kita pahami, ini pertama berhubungan keduanya ya, antara premis dan simpulan itu berhubungan, sehingga yang D itu pasti salah. Idealnya, apabila terjadi premis seperti ini, seharusnya simpulan yang hadir hanya ada dua kemungkinannya. Apakah X? Nah, karena ini premisnya menjadi, kan namanya syarat menjadi kurator. Kalau si X dua-duanya memenuhi kriteria ini berarti X menjadi kurator. Tapi kalau X tidak memenuhi kriterianya berarti X tidak menjadi kurator. Jadi hanya akan mungkin muncul dua simpulan. X menjadi kurator dengan X tidak menjadi kurator. Ternyata yang berbeda adalah kata menjadi dengan berbakat, begitu ya. Kata menjadi dan berbakat. Nah, kita pahami masih berhubungan tapi berbeda karena berbakat itu belum tentu menjadi. Logikanya teman-teman punya bakat nyanyi tapi tidak jadi penyanyi gitu kan. Karena itu bergantung dari apakah ada hal lain yang dikerjakan yang mengarah ke jadi penyanyi ataukah tidak. Jadi tidak akan sama berbakat dengan menjadi. Tetapi karena di sini apa opsi atau syarat-syarat yang dikeluarkan itu dipenuhi oleh si X, dia punya pengalaman nggak? Punya dong, dia punya pengalaman. Dia punya koneksi nggak? Punya koneksi. Terlepas dari banyak atau sedikit, yang pasti X ini punya koneksi walaupun jumlahnya sedikit ya. Seperti itu. Jadi karena dua-duanya di sini terpenuhi syaratnya berarti akan mengarah kepada kebenaran ya, pada kebenaran. Informasi benar, pemisalannya ini dua-duanya benar, berarti akan mengarah kepada kebenaran. Tapi tidak bisa kita bilang pasti benar juga. Kenapa tidak pasti benar? Ini salah nilainya, kualitasnya. Kenapa? Karena berbeda tadi premisnya. Belum tentu benar karena siapa tahu X hanya berbakat aja tapi dia tidak punya keinginan jadi kurator sehingga X tidak menjadi kurator misalnya ya. Tapi kalau dilihat dari syaratnya, kemungkinannya ke dia bisa jadi kurator terlepas dari mau atau enggaknya ya, seperti itu. Nah, jadi pasti benarnya ini salah. Mungkin benar nggak? Nah, mungkin benar bisa jadi. Simpulan itu pasti salah nggak? Nah, nilai salah itu kan gimana sih salah itu? Salah itu ingkaran ya. Tadi sering kita bahas ingkar. Ternyata X itu tidak mengingkari informasi yang ada dan yang keluar sebagai simpulan juga nadanya sebenarnya positif, cuma beda di premis ini, di variabel baru yang berbakat gitu. Jadi ini salah juga.
Simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Informasinya sangat cukup, bahkan berlebih gitu kan. Eh, Tiba-tiba muncul informasi tambahan, variabel baru yaitu berbakat. Yang disebut informasi tidak cukup tuh kayak gini misalnya teman-teman ya. Saya gantilah X pernah mengelola karya seni. Saya ganti misalnya pernahnya itu diganti dengan X selalu tertarik gitu. X selalu tertarik mengelola karya seni, memahami aliran seni serta menafsirkan. Nah, itu kan premis-premisnya seolah-olah sama, padahal pernyataannya X itu selalu tertarik itu belum tentu dia punya pengalaman gitu. Sehingga kita tidak tahu ini masih pernyataan yang terbuka, nggak tahu nih menggantung. Kita nggak tahu datanya mengarah ke dia memenuhi kriteria itu ataukah tidak memenuhi kayak gitu ya. Jadi kalau X-nya apa premis khususnya saya ganti nih si pernah ini dengan kata selalu tertarik itu mungkin mengarah kepada simpulan tidak dapat dinilai karena informasinya nggak cukup. Kita nggak bisa menilai itu simpulannya benar atau salah karena datanya kurang ya, tidak jelas kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang mungkin benar yang B dengan alasan tadi. Tidak pasti benar karena tiba-tiba ada variabel baru yang muncul. Kenapa? Mungkin kan mungkin itu bisa jadi benar bisa jadi salah, tapi di sini mengarah kepada benar karena semua syaratnya sudah dipenuhi oleh X. Begitu ya. Nah, itu soal nomor 9. Oke, yang mana lagi nih teman-teman? Silakan diajukan. Takutnya kalau saya bahas khawatirnya itu justru teman-teman udah paham gitu. Oke, ada lagi nih nomor 11. Baiklah, kita lihat nomor 11 ya. Oke. Soal nomor 11. Silakan ya, sambil saya membahas, teman-teman boleh sambil mengajukan barangkali ada soal yang perlu kita bahas bersama. Nah, ini nomor 11, 11 dulu. Berdasarkan paragraf di atas, manakah di bawah ini peristiwa yang paling mungkin benar mengenai X? Paling mungkin benar ya. Berarti akan ada beberapa peristiwa, beberapa jawaban yang mengarah kepada benar, tapi kita harus menilai yang super, yang paling, yang ter. X merupakan seorang yang menderita primary focal hyperhidrosis. Setiap kepanasan, telapak tangan X selalu mengeluarkan keringat berlebih. Selalu mengeluarkan keringat berlebih. Sejak 1 tahun yang lalu, setiap kali tangannya berkeringat, X mengoleskan salep yang mengandung aluminium klorid. Oke, jadi ada tindakan sebagai respon dari si X ini terhadap kondisi yang terjadi. Baik kita analisis pilihannya, teman-teman. X akan mengeluarkan keringat berlebih dengan kondisi yang makin parah. Oke, dengan kondisi yang makin parah. Kalau kita lihat sejak tahun yang lalu, setelah 1 tahun yang lalu, ada hal baru yang dilakukan oleh X. Nah, kemungkinannya kan itu mengarah kepada solusi yang dia berikan terhadap kondisinya itu ya, terhadap kondisi si X itu. Yang artinya kalau semakin parah ini mungkin benar, tapi kebenarannya agak lemah. Kenapa agak lemah? Karena logikanya kalau si X ini mengoleskan salep, tentu saja itu untuk biar mencegah semakin parahnya ya. Jadi paling tidak itu mungkin akan pada tataran atau kondisi yang sama, yang tidak berubah. Tapi kalau ke semakin parah, sepertinya kejauhan karena ada respon tambahan nih yang sebelumnya dia tidak lakukan karena di tahun ini mungkin semakin parah akhirnya dia menggunakan salep yang
kita bisa pahami, kita asumsikan bahwa oh salep itu mungkin sedikit meredakan kayak gitu ya. Keringat yang keluar dari di telapak tangan X akan berkurang dibandingkan sebelumnya. Nah, ini juga enggak benar ya, karena makanya dia menambahkan respon tambahan terhadap kondisinya, berarti eh, dibandingkan sebelumnya kayaknya enggak deh. Gitu. Kecuali mungkin ada, jadi nggak pasti ya, kemungkinannya jauh gitu. Berkurang dibanding sebelumnya. Kita nggak tahu indikator apa yang membuat itu berkurang atau makin parah gitu kayak tadi yang A ya. Jadi nggak ada indikatornya di dalam teks ini yang mengarahkan ke makin parah atau berkurang. Jadi kita ngawang-ngawang analisisnya. 1 tahun lalu upaya menghilangkan keringat berlebih pada tangan X tidak pernah berhasil. Nah, 1 tahun lalu nggak pernah berhasil. Ini juga nggak tahu nih berhasil atau tidaknya. Ya, selama 1 tahun terakhir upaya menghilangkan selama 1 tahun terakhir, upaya menghilangkan keringat berlebih pada tangan X tidak dengan melakukan mengoleskan salep yang mengandung aluminium klorid. Ya, bener nggak nih? Upaya menghilangkan berlebih pada tangan X tidak dengan mengoleskan salep yang mengandung aluminium klorid. Selama 1 tahun terakhir, ini jelas salah ya, ini jelas menentang. Kan 1 tahun yang dimaksud. Setiap kepanasan telapak tangan X selalu mengeluarkan keringat berlebih dan diikuti dengan mengoleskan salep yang mengandung aluminium klorid. Nah, berarti kita lihat kemungkinannya ya. Yang E itu mungkin teman-teman, yang E mungkin. Terus tadi mana lagi yang mungkin? Makin parah dan berkurang ini tadi mungkin ya. Cuma kemungkinannya kita bandingkan nih di antara yang tiga ini. A, B, dan E. Yang mana yang paling dekat kemungkinannya? Apakah makin parah ataukah berkurang? Karena tadi ya ada tambahan respon, bisa jadi eh, dia kenapa sampai 1 tahun itu dilakukan, berarti bisa jadi mengarah ke oh bisa jadi berkurang gitu. Berkurang dengan bukan secara alamiah ya, maksudnya dengan ada respon tambahan gitu. Terus setiap kepanasan telapak tangan X selalu mengeluarkan keringat. Ini oke. Dan diikuti. Nah, hati-hati teman-teman. Yang E itu sebenarnya kalau lihat dari diksi-diksinya itu mengarah ke benar. Tapi gara-gara satu kata konjungsi ini ada kata dan ternyata ini membuat E itu justru sangat lemah. Kenapa? Karena ini menyatakan gabungan untuk dua bagian yang nilainya setara atau sejajar. Sejajar. Kita pahami dulu ya, maksudnya sejajar itu bagaimana? Artinya, baik itu mengeluarkan keringat ataupun mengoleskan salep, itu keduanya adalah efek yang terjadi secara alamiah ketika si X kepanasan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita pahami gara-gara dan nih, kalau ini bukan dan aja, misalnya ini diganti dengan koma, bisa jadi jawabannya lebih kuat ke E. Tapi karena di sini E itu menyatakan dan, ini yang fatal. Karena pilihan E justru mengungkapkan bahwa kedua hal ini, baik itu mengeluarkan keringat maupun mengoleskan, itu adalah kondisi alami yang terjadi ketika si X itu kepanasan. Padahal bukan loh. Padahal ini bukan hal yang berbeda. Maaf, ini bukan hal yang sejajar ya. Ini hal yang langkah lanjutan, respon tambahan dari si X sehingga yang E ini lemah. Tersisa dua, yang paling mungkin A ataukah B, apakah makin parah ataukah berkurang dari sebelumnya. Nah, tadi ya, kalau makin parah indikatornya apa, kalau berkurang dari sebelumnya indikatornya apa. Ternyata di sini informasi tambahannya selama 1 tahun terakhir, setiap kali berkeringat, dia akan mengoleskan sebagai respon. Berarti kenapa bertahan sampai 1 tahun? Kemungkinan itu akan menjadi solusi bagi kondisinya. Jadi yang paling mungkin benar adalah yang B, yang paling mendekati. Gitu ya, jawabannya B. Kondisi X itu seperti itu. Kemungkinan akan berkurang karena ada salep. Tapi ini saya tekankan ya, seandainya nih, seandainya yang ini bukan dan aja, misalnya lalu atau kemudian atau koma aja, diganti dengan koma aja, itu akan lebih cenderung yang E. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu nomor 11.
Baiklah, ada lagi kah? Nomor berapa lagi nih PU-nya? Karena waktunya kita bagi dua ya. Sesaat lagi kita harus beranjak ke PPU nih teman-teman. Nanti PPU juga demikian. Silakan dipilih soal-soal yang mungkin perlu kita bahas secara detail. Masih ada nggak tentang PU? Saya coba ke soal ini PU ya. Nih, nomor 12. Ini tipe soalnya bagaimana? Paling mungkin benar. Oke, paling mungkin benar. Berarti ini inferensial ya tadi ya. Inferensial, masih ingat tadi ya kita bahas ya. Jadi bukan tekstual. Kebenarannya itu lahir dari data-data yang ada secara tertulis, tapi kebenarannya bermakna tersirat secara implisit, tidak eksplisit. Begitu. Itu paling mungkin benar karena kalau yang namanya tekstual itu pasti benar kan? Tadi kita bahas. Kalau pasti benar, itu mah udah pasti tekstual sesuai dengan teksnya. Kita harus banget melibatkan teks. Nah, kalau eh, inferensial itu berarti ke mungkin ya. Kebenarannya itu lahir dari tafsiran kita, dari pemahaman kita yang lain. Misalnya tertulisnya, misal ya, misal kita ketahui jumlah siswa SSC kelas online adalah 20. Jumlah hari ini yang hadir adalah 16. Nah, inferensialnya apa? Berarti yang tidak hadirnya 4, misalnya kayak gitu. Itu jadi ada makna lain yang tersirat. Ini inferensial. Tuh. Kalau kualitas simpulan ke contoh soal eh, evaluasi. Jadi secara umum ada tiga nih, terbagi menjadi tiga jenis ya, arahnya ke tekstual, inferensial, evaluasi. Nah, ini inferensial teman-teman, paling mungkin benar itu bukan hal yang pasti benar berada dalam teksnya. Nah, dilarang keras membawa tisu basah, ini adalah dilarang bawa tisu basah ada dalam teks, sehingga ini bukan paling, ini mah pasti ya. Ini pasti. Air minum dalam tisu basah menjadi perbekalan wajib yang dapat membantu kelancaran pendakian. Ini juga ada ya, paling mungkin benar. Air minum dan tisu basah menjadi perbekalan wajib. Oh, nggak ada justru. Dilarang membawa air minum dalam kemasan tisu basah untuk larangan. Oh, nggak, ini salah. Kehidupan di gunung dapat terganggu dengan adanya sampah sulit terurai. Coba kita cek ya. Untuk larangan membawa tisu basah setidaknya ada tiga alasan, yaitu kandungan plastik sehingga sulit terurai. Kenapa sih kok nggak boleh? Karena sulit terurai. Emang kalau sulit terurai gimana? Nah, itu dampaknya negatif ya. Tisu basah banyak dibuang secara sembarangan sehabis membersihkan saat buang air kecil ataupun besar. Sampah tisu basah merupakan nomor dua terbanyak yang ditemukan saat pembersihan gunung. Yang perlu dipahami, gunung bukan hanya tempat untuk pendakian, namun banyak kehidupan yang ada di gunung. Jadi, kehidupan di gunung dapat terganggu dengan adanya sampah yang sulit terurai. Ini bisa jadi ya, karena tidak tertulis jelas tapi ada maknanya. Kekurangan air minum tidak perlu dikhawatirkan oleh para pendaki. Ini jelas salah. Tisu basah dapat digantikan dengan bahan lainnya yang mudah terurai. Eh, Mungkin sih, tapi kemungkinannya dibandingkan dengan yang C lebih ke C. Karena di dalam teksnya itu tidak ada arahan ke misalnya mengganti dengan atau lebih baik membawa apa sapu tangan dan sebagainya. Itu nggak ada ke sana sehingga kita tidak mendapatkan indikator mengenai bagaimana Siti Subasa itu dapat digantikan. Jadi yang paling mungkin benar adalah yang C. Begitu. Kehidupan di gunung akan terganggu. Makanya dilarang. Kenapa dilarang? Karena sulit terurai. Dan ternyata itu menjadi yang paling banyak kedua. Begitu ya. Itu soal nomor 12. Oke, ada lagi nggak nih yang perlu dibahas dari PU, teman-teman? Sebelum saya beranjak ke PPU, karena sudah tersisa waktu tinggal 40 menitan lagi ya. Nanti kita bagi untuk PU.
Satu lagi deh. Satu lagi nih. Ini saya ambil ke perwakilan jenis soal aja ya, biar terwakili pembahasannya. Nah, ini soal ini belum. Nomor 16. Ahli gizi A menyatakan kandungan antosianin yang terdapat dalam beras merah termasuk ke dalam golongan antioksidan kuat. Ahli gizi B menyatakan terlalu banyak mengonsumsi nasi putih dapat berpengaruh terhadap kadar gula darah di dalam tubuh. Data menyebutkan bahwa beras merah bermanfaat dalam membantu menurunkan kadar gula. Oke, datanya ngomongin beras merah dan kadar gula dalam tubuh. Berarti pernyataan ini bagaimana terhadap ahli gizi A dan B? Kalau ahli gizi A, fokusnya adalah pada antosianin dalam beras merah, antioksidan. Sementara datanya itu sama sekali nggak berhubungan dengan fokus utamanya. Ya, walaupun sama-sama bahas beras merah, tapi beras merah yang dimaksudnya itu tidak diperkuat ya. Jadi beras merah menurut ahli gizi A itu tentang antioksidannya, padahal menurut data itu tentang kadar gulanya. Oke, berarti terhadap A berhubungan nggak? Nggak. Ya. Lalu terhadap B, terlalu banyak mengonsumsi nasi putih dapat berpengaruh terhadap gula. Gulanya sih ada, tapi gula yang dimaksud itu menurut ahli gizi B adalah pada nasi putih. Bukan berarti ketika kita baca seperti ini, bukan berarti maknanya oh berarti nasi merah mah pengaruhnya memperkecil gitu ya. Terlalu banyak konsumsi nasi putih dapat berpengaruh terhadap kadar gula darah. Berarti ini kan ke naik ya. Bukan berarti nasi lawannya putih gitu ya diibaratkan kan itu bukan lawan secara mutlak sebenarnya jenis nasi yang lain itu belum tentu ahli gizi B menyatakan demikian sehingga ini nggak ada hubungannya juga dengan ahli gizi B jadi jawaban yang paling tepat adalah nggak relevan tidak relevan dengan A ataupun B kenapa karena menurut A itu tadi fokusnya ke antioksidan kalau yang B itu lebih kepada nasi putih sehingga jawabannya nggak nyambung dengan keduanya kayak gitu ya. Itu nomor 16. Baik, itu ya soal PU teman-teman. Kita beranjak ke PPU. Silakan dicek kembali. Ini saya tuliskan juga ya. PPU Kaji Latih Mandiri 1. Nanti silakan dicek. Lalu teman-teman eh, pilih soal yang manakah yang sekiranya perlu dibahas. Silakan diamati ya. Nomor manakah yang direkomendasikan untuk dibahas? Oke, ini jawabannya. Silakan mau nomor berapakah yang kita bahas terlebih dahulu untuk soal PU 1 ya? Maaf, PPU 1 ya, KLM PPU 1. Boleh nomor berapa? Silakan dicek. Waktu kita sampai dengan 17.35 ya. Adakah yang mengajukan?
Pembahasan? Kalau tidak, saya coba ambil beberapa contoh soal. Oh, ada nih sepertinya. Nomor dua. Nah, baik, nomor dua. Yang ini ya soalnya ya. Nomor dua. Oke, mari kita bahas. Teman-teman yang lain silakan ya, boleh mengajukan yang manakah yang perlu kita bahas bersama mengenai soal PPU ini. Apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi dua paragraf yang padu dan utuh, pengelompokan kalimatnya adalah, oke. Nah, untuk bisa memisahkan paragraf, teman-teman, kita harus tahu dulu paragraf itu emangnya kalau satu kesatuan itu yang seperti apa sih? Jadi ada syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama harus kohesi. Harus kohesi. Yang kedua adalah harus koherensi. Apa itu harus kohesi? Kohesi itu artinya adalah padu, teman-teman. Padu. Lalu koherensi itu apa? Koherensi itu adalah hubungan antar kalimat. Jadi antara satu kalimat dengan kalimat lain harus berhubungan. Nah, karena syaratnya itu ini kohesi dan koherensi, berarti kita harus lihat ke unsur dong. Karena syarat itu terpenuhi dengan adanya unsur-unsur yang terkandung dalam paragrafnya. Yang pertama, kepaduan itu dapat dilihat dari gagasan. Gagasan itu apa? Gagasan itu adalah eh, topik ya, topik yang sama yang sedang dibahas. Lalu yang kedua adalah koherensi itu dilihat dari adanya kalimat utama dan adanya kalimat penjelas. Jadi akan kelihatan hubungannya ketika kita mengetahui mana kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, ciri atau piranti dari kalimat penjelas ini ada tiga. Yang pertama adalah konjungsi. Jadi hubungan satu kalimat dengan kalimat lain itu ditandai dengan konjungsi. Yang kedua adalah dengan adanya repetisi atau pengulangan kata-kata ya. Yang ketiga adalah dengan kata rujukan. Rujukan itu seperti kata ini, itu, tersebut. Nah, ini tiga cirinya. Nah, kalau ke gagasan itu padu ya, padu dan utuh berarti arahnya ke sini ke kohesi. Berarti bagaimana teman-teman? Kita harus tahu paragraf itu di manakah yang berpeluang untuk dibedakan sehingga gagasannya atau topik pembahasannya sudah berubah. Jadi kuncinya kita cari terlepas dari jumlah jumlah kalimatnya ya. Jumlah kalimatnya itu mau berapapun silakan dilihat, tidak, maksudnya gini, tidak langsung dibagi dua lalu jawabannya adalah benar. Enggak seperti itu ya. Tapi bisa jadi sih kalau misalnya teman-teman mau lihat ke tengah-tengah, lihat dulu jumlah paragrafnya, maaf jumlah kalimatnya, baru lihat ke tengahnya. Nah, si tengah itu karena kan pembedaan itu ada di tengah ya. Jadi pertengahan itulah yang akan menjadi kunci. Dia akan ikut kemana, apakah ke atas atau ke bawah ya. Ini ada berapa kalimat? 9. Nah, 9 itu berarti kalau kalau lihat ke dibagi duanya ya, tengah-tengahnya itu ada di kalimat 456 ya. 456 nih kayaknya. Ini kemungkinan kuncinya. Berarti satu itu kan ikut ke paragraf satu, kemudian 9 udah jelas ke paragraf kedua. Ini paragraf satu. Tinggal dicek nih, lihat si 456 ini dia mereka ini kemana ikutnya. Gitu ya. Yuk kita cek. Kalau misalnya 456 ini. 456. Lingkungan sekitar candi yang tertata rapi semakin menambah kenyamanan pengunjung saat berwisata. Nah, semakin menambah, tentu saja ini nggak bisa dipisahkan dari sebelumnya karena informasinya menambah jelas ya. Menambah ada semakin di sini berarti menguatkan. Artinya 4 dan maaf, 3 dan 4 itu nggak bisa dipisahkan. Berarti yang ini jelas salah. 3 dan 4 nggak bisa dipisahkan ya. Terus limanya gimana? Pada waktu tertentu, suasana senja di kawasan candi menciptakan pemandangan yang menawan dan berkesan. Menawan dan berkesan pada waktu tertentu.
tentu suasana. Nah, suasana ini kira-kira masih berhubungan nggak dengan empat? Ternyata kan ada tertata rapi ya bagaimana teks ini membangun informasi sehingga pembaca itu seolah-olah bisa merasakan sendiri atau melihat sendiri ya. Candi merupakan warisan budaya yang terkenal hingga mancanegara. Keindahan mencerminkan kejayaan tuh. Udah diarahkan kepada kata-kata yang hubungannya dengan penglihatan. Indera penglihatan ya. Terus gimana? Relip-relip yang terukir, relip terukir, bayangannya gimana, teman-teman? Relip itu kan ke penglihatan ya. Jadi bagaimana ini begitu kuatnya kalimat-kalimat ini sebagai kalimat deskriptif karena mengarahkan kepada gambaran. Oke, tadi kita sudah baca kalimat kelima, suasana senja. Suasana senja itu senja loh. Senja itu berarti ke lihat juga indera penglihatan. Kalau gitu kemungkinan lima itu masih bergabung dengan empat. Cek keenam, selain keindahan, tuh udah ada kata selain, berarti menambahkan informasi di luar dari yang ada, yang sudah ada sebelumnya. Candi Prambanan juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas tuh, udah beda yang dibicarakannya ya. Tersedia area parkir, berbagai pertunjukan seni ini masuk dalam fasilitas, bukan deskripsi alami tentang Candi Prambanan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. 1 sampai dengan 5, paragraf 1 ini bahas tentang deskripsi fisik ya, deskripsinya Candi Prambanan. 6 sampai dengan 9 ini sudah fokus kepada fasilitasnya. Begitu. Jadi jawabannya yang C. Begitu caranya ketika diminta untuk membagi paragraf menjadi dua. Boleh lihat dulu tengahnya. Tentu saja harus paham isi gagasannya ya. Jadi intinya kalau sudah beda topik yang dibahas, berarti itu sudah berbeda paragraf seharusnya. Gitu ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Yang mana lagi? Oh, ini kuncinya. Mungkin tips ya, tipsnya boleh teman-teman cek tadi pertengahan, cek dulu pertengahannya, lalu nanti akan kelihatan si pertengahan ini ikutnya kemana, lebih berhubungan dengan yang mana gitu. Ternyata tadi 4 dan 5 nggak bisa dipisahkan karena berhubungan. Yang enamnya bisa berdiri sendiri terlepas dari 5 karena sudah ada kata selain. Baiklah, itu nomor 2. Ada lagi? Yang mana lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada saya coba cari lagi yang lain ya. PPU, memisahkan paragraf yang jadi sebenarnya PPU itu sayang ya kalau ada soal-soal yang merupakan teoretis tapi kita tidak bisa menjawab, itu sangat disayangkan karena bisa sebetulnya materi PPU ini bisa kita jadikan lahan untuk mencari poin gitu, cari nilai. Saya ke soal nomor 9 ya teman-teman ya. Ini ada beberapa yang salah. Baiklah, yuk ke soal nomor 9. Ini nanti pembahasan kita hari ini akan saya kirim, teman-teman, dan kunci jawaban juga akan saya kirimkan ya nanti. Oke, soal nomor 9, bentuk proses pada permukaan, pada kata permukaan, bentuk proses, proses. Kalau proses itu berarti ke pembentukannya ya.
Memiliki kesamaan makna. Ternyata makna yang diinginkan. Tapi kalau kita bahas ke proses dulu, kita singgung ya. Proses pembentukan permukaan itu seperti apa sih? Jadi kata permukaan itu berasal dari kata muka yang kalau kita uraikan, permukaan itu prosesnya langsung ya teman-teman ya. Dari kata dasar muka diberi dengan imbuhan peran. Jadi peran ini kehadirannya bersamaan, berbarengan, sama-sama nih langsung ya, bersamaan, serentak, serentak, langsung, per ditambah muka ditambah an gitu. Itu prosesnya. Karena berbeda. Yang gak serentak tuh kayak gini. Misalnya menjualkan. Nah, kalau menjualkan itu prosesnya berbeda. Nanti ada menjual dan kan. Gitu kan. Terus menjual itu terbagi lagi. Menasal dan jual. Kayak gitu. Nah, itu. Jadi itu proses pembentukan tuh seperti itu maksudnya. Tapi ternyata yang ditanyakan adalah makna. Tapi kalau dilihat dari proses semuanya sama ya. Perkampungan itu per peran dan kampung kayak gitu. Jadi nggak bisa ada perkampung atau kampungan. Nah, nggak bisa permuka atau mukaan. Nggak ada ya. Jadi maknanya itu langsung melekat secara bersamaan. Perjalanan, nggak ada perjalanan kan. Nggak bisa gitu. Jadi perannya bareng-bareng. Pertunjukan ini juga sama, perbukitan juga sama, perumahan juga sama. Jadi secara proses semuanya sama. Yang berbeda berarti adalah bentuk maknanya ya, makna katanya. Oke, kita cek. Permukaan itu pada kalimat keempat. Kalimat empat, saat matahari terbenam, pantulan cahaya jingga di permukaan air menambah suasana. Nah, berarti ini mengarah ke lokatif ya. Lokasi atau lokatif. Berarti yang maknanya lokasi yang mana? Ini udah pasti salah, ini pasti salah. Perkampungan, perbukitan, perumahan. Nah, tinggal dicek mana yang paling sesuai. Maknanya menyatakan lokasi. Lokasi apa nih kira-kira? Pantulan cahaya jingga di permukaan air. Oke, kita cari kata-kata lain yang menguatkan hubungannya. Lihat aja bagian-bagian kalimat lainnya ya. Permukaan ini dikuatkan dengan kata jingga, air gitu kan. Jingga berarti yang mana? Terjaga keasliannya, perbukitan yang hijau. Nah, kemungkinan ini hijau. Perumahan elit, ini sangat jelas. Jawabannya yang D. Karena perkampungan dan perumahan ini dekat maknanya itu biasanya ke makna sosial ya arahnya ya, tempat sosial gitu. Sementara perbukitan ini sama dengan permukaan karena sama-sama mengenai bentang alam. Begitulah. Jadi jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 9. Baik, lanjut. Nomor berapa lagi nih teman-teman nih? Nggak ada yang request soal nomor? Ataukah mudah semuanya? Kalau tidak ada, saya ambil contoh lagi yang lain. 13. Yang teori-teori aja ya dulu biar semakin kuat teorinya. Ini teoretis. Nomor 13. Setelah diperbaiki oleh petugas, jaringan listrik normal memiliki pola inti yang setelah diperbaiki oleh petugas itu adalah keterangan. Jaringan listriknya adalah subjek, kembalinya predikat, normalnya adalah pelengkap. Pola intinya yang mana gitu kan? Yang sama. Yuk cek kalimat satu. Demam berdarah, subjek adalah predikat, penyakit, pelengkap. Yang disebabkan bla 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 dan ditularkan berarti predikat lagi, pelengkap lagi. Jadi kalimat satu itu S, P, pel, P, pel. Boleh nggak sih ada dua predikat kayak gini? Boleh. Tapi kalau kita lihat kalimat A itu, kalimat satu ternyata ini masuknya dalam jenis kalimat majemuk setara. Kenapa setara? Karena dihubungkannya dengan dan. Kan dan itu sifatnya sejajar ya, setara.
Sama atau beda dengan kalimat soal? Ternyata berbeda karena kalimat soal ini adalah kalimat majemuk bertingkat. Jadi kalimat berapa ini? Kalimat soal ya. Kalimat soal itu bukan KMS, melainkan KMB. Kenapa KMB? Karena kalau kita uraikan kayak gini nih. Setelah diperbaiki oleh petugas adalah keterangan. Dalam keterangannya bisa lagi diuraikan, ada diperbaiki sebagai predikat oleh petugasnya berarti keterangan. Oke, jadi ada predikat nih, predikat kedua. Ketemulah dengan subjek, predikat, pelengkap. Jadi polanya gimana? Jelas berbeda dengan kalimat A. Kalau yang A itu kan S, P, pel. Nah, jadi P1 dan P2 itu sejajar. Karena kenapa sejajar? Karena dia dihubungkan oleh dan itu konjungsi koordinatif sehingga hanya bisa digunakan untuk menghubungkan dua bagian yang setara. Kalau dengan itu kan ini dengan ya. Maaf, setelah ya. Kata setelah itu adalah jenis konjungsi subordinatif yang menandakan di bawah keterangan itu ada predikat yang lain. Berbeda ya, ternyata P1 dan P2-nya bertingkat. Begitu, jadi jelas berbeda polanya. Kalimat 2. Kalimat 2, penyakit ini subjek sering menyerang adalah predikat, daerahnya adalah objek. Jadi kalimat 2 jelas berbeda, ada objeknya SPO. Kalimat 4, dalam kondisi tertentu keterangan penyakit ini dapat berkembang menjadi, oke, penyakit ini adalah subjek, berkembang menjadinya adalah predikat, lebih bla bla blanya adalah pelengkap tuh. Udah langsung ketemu ya, S people. Oke. Kalimat 5, oleh sebab itu masyarakat subjek diimbau predikat untuknya keterangan. Berbeda juga. Kalimat 6, langkah-langkah pencegahan seperti menguras tempat penampungan air dan menggunakan obat nyamuk, subjek, perlu dilakukan predikat secara rutin. Ini adalah keterangan cara. Sehingga jawabannya adalah yang C, S, people itu sama. Sesuai dengan yang ditanyakan. Begitu ya pola kalimat. Lanjut nomor 14. Oh enggak deh, kayaknya lewat yang 14 ya. Dipilih lagi deh karena waktunya kurang lebih berapa nih? 15 menitan lagi ya. Paling 3 soal lagi lah kita bahas. Saya ambil soal nomor 15 deh. Ini masih ada yang konsepnya kurang memahami ya. Masih ada yang miskonsepsi di teman-teman yang lain gitu. Kenapa sih harus kuat di bagian soal-soal teoritis? Karena sayang banget, ini kan udah pasti teman-teman benar salahnya. Beda dengan penilaian ya, beda dengan yang evaluasi. Kalau ini mah udah jelas acuannya ada, panduannya KBBI atau eh, ejaan atau EYD ya. Ini udah sangat jelas, udah jelas teorinya karena sangat teoretis gitu. Gabungan kata yang berpola sama dengan gigitan nyamuk. Gigitan itu adalah kata benda, nyamuk itu adalah kata benda. Oh, kita ke pola dulu nih. Pola. Gabungan kata ini masuknya ke frasa ya. Karena jenis gabungan kata itu kan ada banyak. Ada frasa, ada klausa, ada kalimat itu. Itu jenis gabungan kata itu. Nah, ternyata yang di sini adalah frasa. Kenapa frasa? Karena itu masih menduduki satu bagian dalam kalimat. Jadi dua kata ini masih dalam satu pola. Misalnya sebagai subjek saja gitu. Jadi ini masuknya frasa. Nah, frasa, pola frasa ini saya ulangi ya. Ini sering saya bahas, pernah juga dibahas sebelumnya. Pola frasa itu yang pertama adalah lihat dari kategori pembangunnya. Yang kedua lihat dari DMMD. DMMD itu D-nya inti, M-nya bukan inti ya. Jadi ini diterangkan
Kalau diterangkan berarti itu adalah inti. Yang ini berarti yang M-nya menerangkan. Menerangkan itu berarti bukan inti ya. Terus yang ketiga dari makna. Nah, kalau ada pertanyaan pola frasa, kemungkinannya ada tiga sih sebenarnya. Cuma teman-teman ternyata kalau makna biasanya udah langsung keluar di soalnya gitu. Kayak pola makna yang sama. Pola makna yang sama kayak gitu. Kalau pola frasa memungkinkan ke tiga sudut pandang ini, tetapi lebih umumnya dilihat berdasarkan kategori kata. Ke sini larinya. Jadi gigitan nyamuk, gigitan itu kata benda, nyamuk itu kata benda. Sakit kepala, sakit itu kata sifat, kepala itu kata benda. Ya, jadi KS plus KB. Daerah tinggi adalah kata benda bertemu dengan kata sifat. Kondisi tertentu kata benda dengan adverbia, kata keterangan. Kebersihan lingkungan kata benda bertemu dengan kata benda. Secara rutin adverbia ketemu dengan kata sifat. Jadi ini sangat jelas jawabannya adalah yang D. Keberhasilan lingkungan. Polanya sama, dibentuk oleh kata benda dan kata benda. Gitu ya. Oke, itu untuk soal tipe gabungan kata yang berpola makna, berpola sama. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Nomor 8. Oh, oke. Kita cek nomor 8. 8, 8, 8, 8. Nah, ini. Ya, soal nomor 8. Kata yang paling tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 8. Pelayanan yang profesional dan pemandangan alam yang indah menjadikan tempat ini pilihan tepat untuk menikmati liburan yang titik-titik bersama keluarga. Oke. Pelayanan yang profesional dan pemandangan alam yang indah. Berarti ini ngomongin apa nih? Profesional dan indah. Kemana? Apakah santai, mewah, berkualitas, terjangkau, atau singkat? Liburan yang sebetulnya semuanya berpeluang ya, karena mengarah kepada kerja atau sifat ya. Yang itu kan bisa bertemu dengan kata kerja atau kata sifat. Nggak bisa dengan kata benda, misalnya yang meja, yang buku, nggak bisa. Bisanya dengan yang baik, yang tidur, yang bekerja, yang menulis gitu. Jadi semuanya berpeluang kalau lihat yang. Tapi ternyata ada hal yang lain perlu kita lihat ya. Konteks kalimatnya ini menginginkan kata yang mana? Karena di sini ada profesional dan pemandangan alam yang indah, berarti arahnya kemana nih kalau ada profesional? Mah ke berkualitas tentu saja. Yang C jawabannya. Kalau terjangkau, nggak ada kata-kata yang mengindikasikan ke biaya atau anggaran ya, sehingga ini salah. Singkat juga enggak relevan karena yang diinginkan itu bukan tentang waktunya ya, lebih ke bagaimana fasilitas yang ada di Danau Toba itu ke fasilitas kan intinya pembahasannya fasilitas. Berarti kemana? Kemungkinannya adalah A dan C. Tapi santai itu lemah juga ya. Mewah juga bisa jadi ke fasilitas mewah, tapi arahannya adalah tadi kata kuncinya profesional dan indah. Ini yang lazim berhubungan dengan berkualitas. Kelaziman aja, kelaziman logika, hubungan makna kata. Profesional dan keindahan itu kemungkinan arahnya paling besar, paling dekat ke berkualitas. Itu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu nomor 8.
Jadi pertama triknya adalah teman-teman lihat dulu kata sebelum dan sesudahnya. Misalnya tadi kalau ini ketemunya yang, oh yang itu cuma bisa ketemu dengan kata sifat atau kata benda. Kebetulan di sini semuanya, maaf, kata sifat atau kata kerja. Di sini semuanya pilihannya sifat atau kerja, jadi berpeluang. Nah, kalau seandainya tiba-tiba ada benda, udah pasti salah kan. Lalu carilah kata yang berhubungan lazim, umum, secara makna di dalam kalimat ini. Jawabannya berkualitas. Oke, itu soal nomor 8. Ada lagi kah? Yang mana? Setelah 8, 10 menit lagi waktu kita. Oh, saya ke mana nih? 19 ya teman-teman ya. Kelompok kata berpasangan tetap yang terdapat pada bacaan adalah, oke, berpasangan tetap tetap itu istilah lainnya adalah kolokasi. Kolokasi itu berarti teman-teman, karena ini tetap berarti sifatnya dia terikat. Karena terikat berarti nggak bisa dipisahkan satu sama lain ya. Tidak bisa berpisah. Tidak pisah karena sudah membentuk makna kelaziman. Lazim bersamaan gitu. Lazim dan utuh maknanya. Nah, itu biasanya dari mana kita lihat kelazimannya itu dari eh itu ke istilah, dia masuknya ke istilah teknis ya. Di dalam istilah teknis itu kita akan bisa mengenal kata-kata itu terikat atau tidak, dibawa aja ke istilah teknis dalam bidang tertentu, kira-kira kata-kata itu bisa diganti atau enggak sih gitu kan. Nah, pertama kita cek tadi ya, bentuk terikat itu bagaimana sih cirinya. Yang namanya terikat ke sini nih. Berarti selain nggak bisa dipisah, coba deh teman-teman eh lihat ketunggalan maknanya ya. Ketunggalan makna. Ciri ya, ciri-cirinya. Ketunggalan makna. Maksudnya ketunggalan makna, jadi kalau diganti dengan yang lain, itu maknanya nggak bisa. Maknanya akan berubah. Jadi tidak bisa diganti dengan lain. Tidak bisa diubah dengan sinonim yang lain. Dengan kata lain ya, yang bersinonim ya. Nggak bisa tuh kita ubah, kita ganti. Karena maknanya tunggal, mengarah kepada teknis. Sudah erat kaitannya. Terus coba kalau mau lebih yakin lagi, teman-teman eh coba cari apa bentuk itu secara berulang. Coba deh diulang, diulang. Kalau diulang itu utuh. Yang namanya kolokasi pasangan itu tetap, kalau diulang itu akan utuh ya. Jadi akan utuh, nggak akan satu-satu. Misalnya kayak gini. Misalnya kalau yang utuh tuh kayak gini. Em, Meja tulis itu berbeda dengan meja panjang. Ya, meja tulis berbeda dengan meja panjang. Kenapa berbeda? Karena kalau diulang nih, kalau ini diulang, meja tulis itu akan utuh. Meja tulis yang menandakan banyak meja tulis, bukan banyak meja ya, banyak meja tulis. Itu. Meja tulis, meja tulis. Sementara meja panjang itu bisa diulang meja-meja panjang, jadi nggak akan berubah. Yang banyak itu adalah mejanya yang gitu kan, meja-meja panjang, mejanya yang berukuran panjang. Sementara meja tulis itu kalau diulang nggak bisa meja-meja tulis kayak gitu, karena yang banyak itu adalah meja tulisnya, bukan mejanya. Meja yang untuk menulis ya, meja jenis meja yang memang itu udah untuk menulis gitu. Itu. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya diganti bisa nggak sih kursi tulis? Bisa nggak sih? Misalnya eh
meja ukir gitu ya. Atau misalnya meja apa lagi ya? Meja yang tulisan itu apa? Tulisan itu apa istilahnya ya? Meja surat misalnya nggak bisa. Itu udah karakter khusus. Meja tulis menjadi identitas. Sudah menjadi istilah teknis identitas. Gitu. Ya, itu. Jadi kalau misalnya diganti dengan sinonimnya itu nggak akan bisa. Misal gini, nomor 19 itu jawabannya alat komunikasi ya, yang B. Alat komunikasi, coba deh cek. Maknanya tunggal nggak? Dia bisa nggak diganti dengan sinonim? Misalnya komunikasi diganti dengan alat bicara. Itu beda maknanya. Merujuk kepada satu. Speaker misalnya. Terus kalau misalnya diganti lagi dengan perkakas nih. Perkakas komunikasi. Perkakas komunikasi. Beda, perkakas itu agaknya kurang lazim bertemu dengan kata komunikasi. Biasanya perkakas tuh lebih ke perabot ya. Perabot dapur gitu, perkakas dapur, perkakas kerja gitu. Jadi akan berbeda maknanya ketika diganti salah satunya. Jadi ketika uji sinonim tuh maknanya akan berubah. Gak bisa diubah. Kalau diubah nanti akan goyah ya. Jadi nggak bisa diubah. Jika diubah maknanya goyah. Jadi akan berbeda aja, nggak lazim. Kalau papan tulis gimana? Coba papan tulis itu satu kesatuan nggak maknanya? Kan itu udah jelas jadi identitas ini ya, identitas benda. Kalau udah kayak gitu berarti udah melekat, nggak bisa diganti. Papan tulis misalnya jadi papan, tapi ini lihat konteksnya ya. Dalam ini yang paling penting harus teman-teman lihat, lihat istilah teknis atau bukan. Misalnya dalam dunia pendidikan papan tulis itu udah sangat teknis ya. Tuh, papan-papan tulis atau papan tulis? Papan-papan tulis, papan-papan untuk menulis gitu, meja-meja tulis. Enggak, itu bisa kok. Maksudnya diulang utuh ya, bisa papan-papan tulis. Jadi itu kolokasi juga. Nah, kembali ke sini, misalnya akses informasi. Akses informasi, akses itu bisa mengarah kepada yang lain juga ya, misalnya akses internet, akses jalan, akses masuk, data pribadi. Ini kalau diulang gimana? Data-data pribadi kan? Data-data pribadi bukan data pribadi gitu. Jadi data yang isinya tentang pribadi atau bahkan pribadinya bisa kita ganti dengan data diri ya, data diri atau data pribadi itu kan sama maknanya. Dan kita sering kok menemukan kata data diri. Privasi online juga sama. Privasi ini tidak mengarah, tidak hanya identik dengan kata online gitu ya. Tuh, jadi untuk konteks kalimat ini, teks ini jawabannya adalah yang B. Tapi bisa jadi teman-teman ketika dibandingkan dengan pilihan lain dalam kondisi tertentu ya, bisa jadi alat komunikasi akan kalah kolokasinya, akan ada yang lebih kuat bisa jadi. Lihat aja konteks kalimatnya, konteks bidang yang sedang dibahas. Karena di sini yang sedang dibahasnya, oh nggak ada teksnya. Karena yang sedang dibahasnya itu adalah teks internet. Nah, gitu. Jadi kita perlu lihat juga istilah teknisnya. Karena yang dibahasnya bidang internet, jadi alat komunikasi itu sudah sangat spesifik mengarah kepada ketunggalan makna yang kalau diulang dia utuh sehingga masuklah dalam kategori berpasangan tetap. Begitu ya. Jadi lihat, penting untuk kita melihat konteksnya sedang berbicara tentang apa. Nggak bisa kita ambil secara umum. Kalau secara umum misalnya data pribadi juga kayak identitas detail gitu ya. Tapi karena yang sedang dibahasnya adalah internet, mengarahnya ke sini, ke alat komunikasi. Gitu. Jadi kalau dibandingkan, eh ini juga mungkin disebut kolokasi, tapi kolokasinya tidak sekuat alat komunikasi. Kurang lebih begitu ya. Itu barangkali teman-teman yang bisa kita bahas 2 menit lagi menjelang berakhir. Masih adakah? Silakan jika masih ada. Alat-alat komunikasi. Oke. Alat-alat komunikasi. Jadi yang banyak apanya? Kalau itu gini loh. Alat komunikasi itu, mana tadi alat komunikasi? Alat komunikasi. Jadi teman-teman sebenarnya nggak cuma bergantung ke perulangannya ya.
Kita kembali fokusnya ke makna. Alat komunikasi itu adalah identitas, sebutan, identitas yang di dalamnya itu ada bisa jadi apa HP misalnya ya. Bisa jadi surat misalnya kayak gitu, bisa jadi email, bisa jadi telepon, bisa jadi media-media yang lain begitu. Nah, makanya jadi selain ke pengulangan, eh, alat komunikasi itu lebih tepatnya ketika diulang apakah utuh ataukah hanya sebagian gitu alat-alat komunikasi. Nah, sebaiknya ketika satu kata ini sudah menjadi identitas, itu ketika diulang akan utuh pengulangannya gitu. Kayak apa ya, saya analogikan ke rumah sakit. Rumah sakit itu kan sudah jadi identitas, identitas dari rumah yang bukan rumah sih, bangunan yang di dalamnya itu banyak orang yang sakit, merawat orang sakit begitu ya. Jadi ketika diulang bukan rumah-rumah sakit, melainkan rumah sakit gitu. Jadi alat komunikasi ini arahannya ke sana sebagai identitas, identitas yang mewakili kelompok tertentu secara umum. Makanya ketika diulang itu sebaiknya akan menjadi utuh. Gitu ya, kurang lebih. Jadi tetap ke maknanya teman-teman dicek maknanya. Nanti barangkali ada soal yang lainnya bisa kita lihat perbedaannya karena ini kalau kita lihat ke konteksnya ini yang paling kuat. Bukan berarti ini akan selalu seperti itu jawabannya ya. Selalu alat komunikasi itu akan dibawa kemana-mana pun akan menjadi kolokasi. Ketika konteksnya berubah, bisa jadi bukan lagi kolokasi. Bisa jadi akan kalah dengan kekuatan terikat yang lain ya. Jadi ada yang bentuk terikat yang lain. Misalnya alat komunikasi dengan rumah makan itu bentuk terikatnya berbeda. Kalau rumah makan sudah sangat jelas sangat terikat kayak gitu. Makanya ini masih jadi ada yang membandingkan dengan gimana kalau alat komunikasinya jadi alat-alat komunikasi. Nah, jadi masih ada yang berpandangan seperti itu. Tapi kalau secara makna itu sudah jadi identitas. Begitulah teman-teman. Barangkali itu ya yang bisa kita bahas karena waktunya ternyata sudah berakhir. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Pembahasan kita hari ini mohon tunggu sebentar untuk saya kirimkan di kolom chat agar bisa dipelajari kembali ya. Ada pertanyaan kah? Silakan jika ada pertanyaan lagi boleh sambil saya persiapkan untuk dikirimkan ke kolom chat. Oke. Ini saya kirimkan ya. Teman-teman sambil ditutup saja. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi lebih semangat lagi ya teman-teman untuk menuju UTBK yang sudah ada di hadapan kita ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Silakan sudah boleh. Ya, sama-sama dengan senang hati. Sudah Sudah boleh kasih, diunduh ya. Bu. Sama-sama dengan senang hati. Sampai jumpa.